Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kasus Vivo Y12i ya. Dia kasusnya mati total. Kita coba cek pakai USB skematik ya. Tidak ada konsumsi arus yang terbaca ya ini di USB skematiknya. Kemudian juga tidak ada respon apapun dari HP-nya. Kita lanjut langsung bongkar saja. Untuk kasus seperti ini bisa dari macam-macam ya penyebabnya. Bisa dari baterai, bisa dari jalur pengecasan dari bawah ke atas, bisa jadi dari konektor casnya juga. Nah, ini kita cek terlebih dahulu untuk voltase chargingnya ya, di VBAT-nya dia apakah aman, ada 5 volt di mesin atasnya ini. Nah, kita siapkan terlebih dahulu untuk multitesternya ya. Ini kita cek di konektor baterai. Tidak ada ya. Nah, adapun angkanya nggak stabil ya. Itu bisa jadi inputnya tidak stabil. Nah, penyebab inputnya tidak stabil ini apakah dari fleksibelnya atau dari konektor casnya. Kita langsung cek saja ke mesin bagian bawah. Kita coba cek kembali ya. Ini kita cek di konektor fleksibel ya, yang dari baut bawah ke atas. Harusnya dia ada salah satu kaki yang nilainya 5 volt. Biasanya kalau nggak di ujung kanan, di ujung kiri gitu biasanya. Cuma ini dia tadi tidak ada ya. Ntar kita coba lepas. Kita coba langsung ukur ya, atau mungkin coba kita bersihkan ini kaki-kakinya apakah longgar dari konektor casnya. Ini sih tidak longgar ya, dia masih kuat merekatnya, harusnya nggak masalah. Kita coba lagi untuk tes ada berapa volt. Ini dia angkanya nggak stabil ya. Pernah itu kadang ada 5 tapi angkanya tidak stabil. Itu tadi sempat muncul 5 volt lagi juga. Nah, ini bisa dipastikan ya bahwa konektor casnya ini yang bermasalah ya, karena dia tidak stabil tuh angkanya ya. Ini kita coba cari titik poinnya ini di mana. Nah, itu tadi juga ada 5 volt tapi kedip-kedip ya, tidak stabil. Harusnya itu stabil. Ketika memang nilainya 5 volt, harusnya 5 volt terus di situ. Nah, seperti itu ya. Baik, untuk langkah berikutnya kita akan coba ganti dengan konektor cas yang baru ya. Ini kita lepas terlebih dahulu untuk karet pelindung ini ya, lubang headset ya. Kita coba paskan. Ini ternyata nggak, kurang kuat kayaknya di situ. Kita pindah ke yang posisi yang satunya coba. Jadi untuk kasus seperti ini, sebelum kita eksekusi ke mesin terlebih dahulu, alangkah lebih baiknya kita fokus ke analisa pengecasan terlebih dahulu, karena ini tadi kita temukan bahwa voltase input untuk pengecasan ini dia tidak stabil, mulai dari board mesin utama sampai ke bawah itu dia tidak stabil. Dan kita coba akan eksekusi konektor casnya terlebih dahulu. Nah, bisa jadi penyebab HP mati total itu dari situ juga.
Akibatnya ketika konektor cas itu tidak berfungsi dengan baik, dia tidak dapat mengecas baterai sehingga HP-nya mati total, dicolok cas tidak ada respon, kemudian juga tekan power juga nggak mungkin nyala karena posisi baterai kosong. Nah, jadi sebelum kita eksekusi yang lebih mendalam, entah itu menuju ke IC power atau mungkin ke CPU mungkin ya, kita langkah baiknya cek ke yang hal-hal lebih gampang terlebih dahulu. Nah, ini tadi kita cek ternyata memang voltase input baterai dari konektor cas itu tidak ada. Nah, penyebabnya kita telusuri tadi kan dari awal ketika konektor fleksibel dari mesin atas itu apakah ada voltasenya. Oh, ternyata nggak ada. Urut lagi ke bawah, di motherboard mesin bawah juga nggak hadir. Nah, bisa dipastikan konektor cas tidak terhubung dengan baik. Nah, kita ini sedang proses pelepasan konektor cas ya. Nah, ini kita bersihkan, dia ada lemnya ya. Kita rapikan sebersih mungkin supaya nanti ketika proses pensolderan dengan konektor yang baru dia lebih presisi. Kita siapkan terlebih dahulu untuk konektor casnya yang baru, tapi sebelum itu kita bersihkan ya. Kita bersihkan sisa-sisa timah yang ada di papan PCB ini. Pertama kita kasih flux. Gunanya flux ini mempermudah proses pencairan timah ya. Kalau memang ketika nanti dibersihkan menggunakan soldering wedge dia masih susah, bisa ditambahkan ditambahkan timah baru ya dengan disolder. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu kaki-kakinya supaya nanti ketika pengaplikasian konektor cas yang baru bisa presisi. Saya lebih suka menggunakan solder ya ketika proses pemasangan ini karena menurut saya tidak membuat mesin bawah ini terlalu panas. Nah, ini dia untuk konektor barunya ya. Ini konektor casnya mohon maaf tidak sesuai dengan bawaannya HP ini ya. Jadi kaki bagian belakangnya agak saya tekuk untuk diratakan karena tidak dapat masuk. Berikutnya kita tambahkan solder ya, timah di kaki-kaki konektor casnya yang baru ini supaya nanti dia merekatnya sempurna bagian atas bawahnya dengan timah yang ada di papan PCB. Kalau langsung di solder saja bisa, cuma biasanya dia tidak akan awet karena proses perekatan timahnya itu cuma sisi atas biasanya, bagian bawahnya itu tidak menempel dengan sempurna, jadi lebih gampang rusak lagi nanti. Berikutnya kita bersihkan untuk sisa-sisa fluxnya ya, kita beri flux yang baru, kemudian kita aplikasikan konektor cas yang baru. Ini videonya saya percepat saja ya supaya tidak terlalu lama waktu durasi videonya. Ketika pengaplikasian ini saya untuk penyolderannya di kaki-kakinya ini saya buat lebih tebal ya supaya dia lebih kuat karena memang ini bukan konektor cas bawaannya ya, untuk bentuknya jadi kurang sempurna. Berikutnya kita bersihkan bekas soldernya, kita tambahkan lem UV ya untuk memperkuat konektor casnya supaya nanti tidak gampang rusak. Terakhir kita tinggal rapikan kembali HP-nya, kita pasang kembali baut-bautnya, dan tentu saja ya untuk kasus ini
hanya seperti itu. Alhamdulillah ini permasalahannya hanya di konektor cas, jadi mati totalnya disebabkan karena memang baterai kosong. Nah, ini kita rapikan untuk casingnya. Tinggal kita tes untuk fungsinya apakah sudah berfungsi dengan baik apa belum. Nanti jika memang belum, kita akan coba lakukan pengecekan yang lain. Nah, ini sudah muncul untuk logo petirnya ya. Berarti memang HP-nya tidak mati total di mesin, tapi memang mati total gara-gara kehabisan daya. Dan ini sudah menunjukkan bahwa proses pengecasan baterainya sudah berjalan, dan memang penyebab utamanya adalah konektor casnya yang jebol. Nah, ini sudah muncul logo baterai, cuma memang kosong sekali ya. Ini kita tunggu saja nanti sampai dia mengisi sampai penuh. Nah, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.